Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Mari kita buka pengajian Riyadhus Shalihin sore hari ini, Jumat sore, dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah isinya pujian-pujian kepada Allah. Al-Fatihah isinya pengakuan kita hanya menyembah Allah, beribadah hanya pada Allah, dan tawakal, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Al-Fatihah isinya juga doa supaya kita selalu berada di jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya Rasulullah, jalannya orang-orang soleh, dan supaya kita dilindungi oleh Allah dari jalan yang maghdubi alaihim, jalannya orang Yahudi, waladdallin, dan jalannya orang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi kalau kita membaca Fatihah, kita harus sungguh-sungguh, karena di dalamnya kita sedang berdialog, bercakap-cakap dengan Allah. Ayat yang kita baca dalam Fatihah, Allah itu menyaut dan membalas. Jadi harus sungguh-sungguh, dan itu adalah doa. Nikmat apa lagi yang kita banggakan selain daripada nikmat jalan yang lurus? Percuma kalau jadi orang kaya tapi jalannya sesat. Percuma kalau jadi pejabat tapi kalau jalannya tidak lurus. Percuma punya apapun di dunia ini kalau tidak menjadi orang soleh. Gagal menjadi orang kaya tidak apa-apa. Gagal menjadi orang pinter tidak apa-apa. Tapi jangan sampai gagal menjadi orang soleh. Kalau gagal menjadi orang soleh berarti masuk neraka. Jadi kita punya anak macam-macam ya. Ada yang pinter dan soleh, alhamdulillah. Wis pinter, soleh. Ada yang tidak pinter tapi soleh, tidak apa-apa. Bijine 55, papat-papat, tapi bocahnya soleh, bocahnya manut, ora apa-apa. Ada yang bocahnya pinter tapi orang soleh, ada. Ya guru-guru ini tahu lah ya. Bocahnya ranking tapi akhlaknya tidak bagus, ada. Ada juga, dan ini juga cukup banyak, wis ora pinter, ora soleh. Nah kita harus berusaha selalu menempuh jalan yang lurus. Jalannya siapa lagi selain jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya itu ya, pegangannya itu Kanjeng Nabi, pegangan Kanjeng Nabi. Usia berapapun kita sekarang, sehat sakit apapun kita sekarang, pokoknya hatinya tidak boleh kosong dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun dosa kita, kita itu harus selalu menanam cinta, menanam rindu kepada Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa jaga. Kita lanjutkan pengajian kita tentang petuah-petuah nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kali ini tentang ucapan, menjaga ucapan. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah haditsni bi amrin aqtasimu bihi qala qul rabbi Allah tsumma istaqim qultu ya Rasulullah ma akhwafa ma takhafu alayya fa akhadha bi lisani nafsihi tsumma qala hadza rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku sesuatu yang dapat saya gunakan sebagai pegangan. Beliau bersabda, Qul Rabbi Allah, katakan Tuhanku adalah Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Tetaplah di jalan yang benar. Jangan mau digoda oleh apapun, tetaplah di jalan yang benar. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan terhadap diriku? Apa yang paling engkau takutkan terhadap diriku? Beliau memegang lidahnya sambil berkata, ini. Jadi walaupun yang diajak bicara adalah Sufyan bin Abdullah, tetapi pada dasarnya hadis ini adalah untuk kita semua sebagai umatnya. Jadi apa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah masalah lidah, masalah omongan, masalah ucapan. Sehingga Rasulullah bersabda, jadikan pegangan hidupnya adalah Tuhanku adalah Allah. Lalu istiqomah. Jangan mau murtad, jangan mau melenceng dari jalan Allah. Jangan mau menjadikan Tuhan lain selain Allah. Jadi termasuk sesuatu yang dianggap Tuhan. Ya. Sesuatu yang dituhankan. Sesuatu yang diagungkan, dibesarkan, dihebat-hebatkan. Kayak posisinya posisi Tuhan. Jadi ada seperti itu banyak sekali. Ya. Mencintai dengan cinta berlebihan, membela dengan pembelaan berlebihan, mengagungkan dan meninggikan dengan pujian-pujian yang berlebihan. Itu bukan Tuhan, tetapi diperlakukan seperti Tuhan. Apa ya macam-macam lah ya. Nek bangsane pemilu sing dituhana calone ya. Partene pokoknya siap mati membela calone, siap mati membela partene. Itu bukan Tuhan, tetapi diperlakukan seperti Tuhan. Nek siki mangsan bal-balan ya sing dituhana bal-balan ya kan. Pokoknya bal-balan itu kan olahraga dan hiburan. Jangan sampai diperlakukan seperti Tuhan. Menang ya wis, kalah ya wis. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Apa tadi saya pembukaan pengajian, sing nang jero ati dikebeki Gusti Allah karo Rasulullah. Wis bebas. Bahkan bila perlu pemikiran tentang diri kita sendiri tidak begitu digubris. Lebih hebat lagi orang bikin rezeki sama sekali. Nek bisa. Nanti kalau kita kalau kita di dalam hati dan pikirannya hanya Allah dan Rasulullah, semua itu akan dimudahkan. Butuhnya bayar sekolah, koya anak, ya. Butuhnya berobat, koya anak. Apalagi Allah akan mudahkan dunia, akhirat. Jadi Allah itu
tidak begitu marah dengan kekafiran manusia. Karena kafir tidak kafir, Allah tetap Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia. Tetapi terkadang jengkel dengan manusia atau pura-pura menyembahnya manusia. Apa itu pura-pura menyembah? Yaitu tadi caranya ibadahnya itu hanya pura-pura, tidak sampai ke dalam hati. Marake Gusti Allah nggak lagi susah, nggak lagi butuh, nggak lagi bahaya. Nek aman sentosa sehat walafiat malah kelalen Gusti Allah. Jadi jadikan Allah itu betul-betul cinta kita, Rasulullah itu cinta kita. Kalau kita belum bisa, dicoba, pokoknya diulang-ulang terus. Aku sangat membutuhkan Allah, sangat membutuhkan Rasulullah. Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah. Karena itu yang sangat kita butuhkan, dunia akhirat. Apa yang kita cintai saat ini, apa yang kita pegang saat ini, apa yang kita bela-bela saat ini, tidak lama akan kita tinggalkan, tidak lama akan berpisah. Silahkan. Cinta apa wis? Cinta apa? Cinta istri, cinta suami, cinta orang tua, cinta anak, cinta kebun, cinta kendaraan, cinta harta, cinta jabatan, tidak lama nanti akan pisah. Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulullah, tidak ada perpisahan. Galdina ketemu. Orang ketemu langsung, ya ketemu nang hati. Kematian tidak pisah, malah ketemu, tambah perak maning. Jadi seperti itu. Nah, Rasul perintahkan kita istiqomah, ajak istiqomah. Siapapun kita ya, istiqomah beriman, istiqomah bertakwa. Kayanu gandina gue Ramadan, setiap hari seperti Ramadan. Ya. Jangan nunggu tua untuk istiqomah, jangan nunggu tua. Istiqomah dalam kebaikan dan setia dengan dirinya sendiri. Setia. Sing penggawaane azan, ya wis azan bae tekan mati. Setia saja. Sing penggawaane ngisi pengajian, ya wis ngisi pengajian terus nanti seterusnya ngasih mati. Sing penggawaane sedekah, ya wis sedekah terus ngasih mati. Sing penggawaane tahajud, dimempengi tahajud ngasih mati. Sing penggawaane zikir, selawat ditekuni terus. Setia dengan dirinya, setia dengan amalnya, istiqomah sing ajek. Jangan aja melu-melu. Aja melu-melu. Jangan menjadi orang lain, jangan menjadi orang lain. Kalau memang kita ini rumput, jangan coba-coba menjadi pohon kelapa. Kalau kita memang ditakdirkan menjadi ikan, jangan coba-coba menjadi burung. Kalau kita memang bakatnya anu puasa Senin Kemis, aja coba-coba sing liyane misalnya gitu ya, sing ajek, sing istiqomah. Pasti beda-beda. Sing bakatnya puasa, ora bakat sedekah misalnya. Sing bakatnya tahajud, ora bakat zikir, mesti beda-beda. Kalau kita sudah menemukan amal yang sudah kita mantap, ditekuni sampai mati, diistiqomai sampai seterusnya. Kecuali kalau itu dosa, nek dosa aja sing ajek, nek dosa ditobati. Aku kut gemen anu senenge gelut ya gelut baik. Jangan, kalau yang senenge gelut, taubat. Lalu ajek di dalam taubat. Ya, sing aku ketlower wis seneng rasani ya tetep seneng rasani nganti siki. Itu jangan. Kudu taubat. Kalau dosa taubat, tapi kalau kebaikan istiqomah. Ki pengajiannya wis pirang tahun. Pirang tahun ya Mbak Pranoto ada. Mas Pur juga itu udah awal dulu ya. Udah pirang tahun ini pengajiannya. Mudah-mudahan istiqomah aja pada bosan. Sing mulang ya ora bosan, sing ngrungokne ya ora bosan. Istiqomah. Pegawainya ngaji tekan seterusnya. Perkara rezeki pasti akan dicukupi oleh Gusti Allah.
Ya. Pasti dicukupi. Bayi be dicukupi, apalagi manusia. Yakin Gusti Allah itu Ar-Razzaq, ya. Tapi juga jangan males. Gusti Allah enggak suka lihat orang yang males. Loh, saya juga kerja. Saya juga gawe ora pengajian kerja juga. Jadi yang penting adalah istiqomah. Lalu yang kedua, Rasulullah itu memperingatkan yang paling ditakutkan Rasul daripada umatnya adalah lidah. Ucapan. Ini jangan meremehkan ucapan. Ya, jangan meremehkan ucapan. Apa bedanya orang Islam dengan orang kafir? Ya dimulai dari ucapan syahadat. Ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, jadi muslim. Apa bedanya hubungan laki-laki dan perempuan yang tadinya haram jadi halal? Pembedanya di ucapan ijab qabul. Gitu ya. Apa yang menyebabkan Fir'aun betul-betul diazab-azabnya? Ucapannya, di antaranya ucapannya. Wa qala ana rabbukumul a'la, ucapan Fir'aun. Fir'aun berkata, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi, Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun ngakoni awake dhewe Tuhan. Itu kan ucapan. Wa qala kan qaulun, ucapan. Apa yang menyebabkan Musailamah diazab seazab-azabnya? Ya, karena Musailamah mengucapkan dirinya sebagai nabi, ya kan? Ucapan. Gara-gara ucapan. Jadi Rasul memperingatkan kita untuk hati-hati dengan ucapan. Karena salah ucap itu bisa menggores perasaan, dan salah ucap bisa menyebabkan terjatuh ke dalam neraka. Jadi Rasul memperingatkan kita, beliau sampai memegang lidahnya. Orang muncrat montok jan dicekel ilate. Nah, seperti ini, dicekel ilate. Yang paling ditakutkan Rasul daripada umatnya adalah salah omongan, salah ucapan, lidahnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalama, la tuksiru, janganlah memperbanyak kalian al-kalama, bicara, bi ghairi, dengan tanpa zikrillah, ada mengingat Allah. Fa inna, maka sesungguhnya kasrota, memperbanyak al-kalami, bicara, bi ghairi zikrillah, yang tanpa mengingat Allah, tanpa menyebut nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, qaswatun, mengeraskan, lil qalbi, kepada hati. Wa inna, dan sesungguhnya ab'adan nasi, manusia yang paling jauh, minallahi, dari Allah, al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk jangan banyak bicara, jangan banyak bicara. Yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada muatannya dengan zikrullah, mengingatkan kepada Allah. Itu ya. Wanu penggaweanku guru IPA, si kepriwe guru IPA, ya tetap dikaitkan dengan Allah. Menerangkan tentang pencernaan, mana ususnya, mana lambungnya, mana ginjalnya. Selalu ingatkan Bapak Ibu guru, ini semua Allah yang ciptakan, ini semua Allah yang rawat, ini semua Allah yang sehatkan. Ya. Guru IPS menerangkan tentang gunung tertinggi, laut terdalam, pulau-pulau. Jangan lupa masukkan di dalamnya, ini semua Allah yang ciptakan. Woi, IPS bisa nggawe bertakwa kali Gusti Allah, kan hebat sekali. Pelajaran IPS. Waktu ini pelajaran apa? Olahraga. Waktu ini olahraga.
Ya tetap badan yang sehat, olahraga, ini semua tubuh kita ciptaan dari Allah, harus kita rawat dengan olahraga. Yang jualan, ada omongan-omongannya ketika dia jualan, ada zikrullah. Assalamualaikumnya ada. Assalamualaikum Bu, mau beli apa silakan dipilih, monggo. Ada zikrullah. Alhamdulillahnya masuk, astagfirullahnya masuk, masya Allah masuk. Jadi selalu dalam ucapan-ucapan kita usahakan selalu ada zikrullah. Sekarang Bapak Ibu sedang ada snack di hadapannya. Zikrullah ketika makan dan minum snack. Baca bismillah sebelum makan dan minum. Kemudian mengingat makanan ini adalah betul-betul nikmat dari Allah, pemberian dari Allah, dan kita makan bukan karena rasanya enak, bumbunya enak, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pendukung-pendukung yang banyak seperti mulutnya sehat, badannya sehat, tidak punya masalah banyak, maka semuanya menjadi nikmat. Jadi baca bismillah, gunakan dengan tangan kanan ketika makan dan minum. Itu namanya zikrullah. Jadi Rasulullah SAW melarang kita banyak bicara yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Bukannya bisa apa-apa kemudian Gusti Allah terus. Jangan sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai lupa kepada Allah. Sedang duduk seperti ini, kalau di pengajian seperti ini dia muntah terus karo Gusti Allah. Dia buka ngerenang rumah, ngerenang pasar, ngerenang kerjaan, apakah masih bisa selalu mengingat Allah? Sing nang sawah, sing nang pasar, sing nang rumah, sing lagi ngomong anak, sing lagi jahit, kabeh kemutan Gusti Allah. Nang pasar delna wong akeh banget pasaran. Gusti Allah ya gawe menungsa macem-macem bentuke, macem-macem wateke, macem-macem ekonomine. Bisa mengingat Allah di semua keadaan. Delengna bojone kuwi ayat Allah. Nah, silakan dibuka surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum. Itu ada itu surat Ar-Rum ya, yang terkenal di dalam pernikahan itu ya. Wa min ayatihi ya. Dan daripada ayat-ayatnya Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Berarti kan istri melihat suami, suaminya adalah ayat-ayatnya Gusti Allah. Suami melihat istrinya, istrinya adalah ayat-ayatnya Gusti Allah. Delengna anake, anakku gemen nang weteng siki metu jadi bayi, siki tambah gede. Siapa yang mengendaki itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul bukannya melarang bicara, tetapi usahakan jangan banyak bicara yang tidak ada kaitannya dengan mengingatkan kita kepada Allah. Karena apa? Karena banyak bicara yang tidak ada kaitannya mengingatkan kita kepada Allah, itu membuat hati menjadi keras. Ya karena pelembutnya Gusti Allah, pelembutnya emut-emut Gusti Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Jadi hati menjadi keras. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya keras. Kenapa bisa keras? Karena jarang mengingat Allah. Jadi mengingat Allah yang paling tinggi kedudukannya sholat. Mengingat Allah yang berikutnya yang juga tinggi kedudukannya baca Quran. Mengingat Allah yang lain yang kedudukannya bagus dan tinggi adalah bertasbih, istighfar, bertahlil, ya, berselawat. Dan kemudian juga adalah mengingat Allah dari melihat seluruh alam. Jadi Kanjeng Nabi itu mulai membaca Quran kan berarti usia 40. Sebelum usia 40 Rasulullah SAW belum mengenal Al-Quran, belum mengenal Allah yang secara utuh. Tetapi Rasulullah selalu melihat alam semesta. Makanya Rasulullah suka untuk menyendiri di Gua Hira, memandang alam, memandang sekitar, memandang kota Mekah, memandang semua kebesaran Allah, memandang ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Begitu pula Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi Ibrahim sebelum tahu siapa Allah,
Ya, Nabi Ibrahim memandang kepada ayat-ayat Allah yang ada pada alam semesta. Jadi panjenengan nek weruh udan, weruh wit-witan, weruh kembang-kembangan, weruh weruh macam-macam, selalu ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan berakibat kepada hatinya tidak keras, hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi terang, hatinya menjadi bersih. Ciri-cirinya bagaimana? Macam-macam ciri-ciri orang hati lembut itu. Gampang tersentuh. Gampang ingat Allah. Gampang ingat Rasulullah. Gampang mengalah, gampang melakukan rendah hati. Karena kalau hati yang keras itu sombong, hati yang keras itu mudah marah, hati yang keras itu tidak mau dinasehati, tidak mau diberitahu. Walaupun yang menasehati adalah anak kecil. Ini ada kisah. Jadi ada seorang anak kecil jalan menggunakan sandal kayu yang cukup tinggi, teklek sing dhuwur. Kedeplok baru bisa cilik. Nah, terus berpapasan dengan Imam Abu Hanifah atau nama aslinya Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah itu imam mazhab yang pertama, yang terkenal pertama ya. Ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini Imam Hanafi melihat anak kecil pakai teklek. Nah, hati-hati ya nak, mbok kepleset dinasehati sama Imam Ahmad, Imam Hanafi. Kemudian anak kecil tadi balik tanya, panjenengan namanya siapa? Saya Nu'man gitu. Dan Nu'man itu nama satu-satunya kalau nggak salah. Pokoknya tidak banyak namanya Nu'man ya. Oh, Nu'man bin Sabit, imam agung yang dijuluki sebagai Al-Imamul A'zam, imam yang teragung. Karena dia ulama yang teragung. Pokoknya di zaman itu tidak ada yang lebih pintar dari Imam Hanafi. Imam yang agung. Wah, itu masyarakat saja yang menyebut saya Imam Al-A'zam. Padahal ya saya tidak merasa pantas. Kemudian hati-hati Tuan Imam. Hati-hati dengan gelar imam yang agung itu. Nanti bisa kepleset kalau hatinya sombong, bangga diri, nanti panjenengan bisa kepleset masuk neraka. Kalau saya pakai teklek kayu ini, kepleset paling jatuh. Betul ya. Lah panjenengan gara-gara GR ujub dengan panggilan imam yang agung bisa-bisa kepleset masuk neraka. Langsung Imam Hanafi nangis. Ya, nangis. Betul nak kamu betul. Terima kasih nasihatnya. Seorang imam agung dinasihati sama anak kecil. Ya, betul ya? Kan betul ya? Memang kita nggak boleh bangga diri, nggak boleh sombong. Kepleset. Nah, kepleset neraka. Itu bahaya sekali. Jadi salah satu tanda dekatnya seseorang dengan Allah ketika dia itu sudah tidak lagi peduli dengan dirinya dalam arti namanya. Dipanggil ustadz yang ngono, dipanggil jenengane yang ngono, di kapak-kapakna yang ngono. Karena kita sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Itu ya. Sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Ya kan? Kan Gusti Allah wis ngerti. Gusti Allah wis weruh, seweruh-weruhe aku kayak ngapa wis weruh. Dipuja-puji kayak ngapa, anu asline Gusti Allah wis weruh. Diala-ala kayak ngapa ya Gusti Allah wis weruh. Jadi ketika kita sudah mencukupi diri kita dengan pengetahuan Allah tentang diri kita sudah tidak peduli lagi apa orang mau memuji, apa orang mau menghina. Ya kan? Karena kita sudah tercukupi dengan pengetahuan Allah terhadap diri kita sendiri. Kan sing penting pengetahuan ini Gusti Allah. Lah sing akan memberikan pahala dan hukuman kan Allah. Nah, jadi orang mau menjuluki apa, ya silahkan. Orang mau mengejek apa, ya silahkan. Yang penting kita betul-betul membutuhkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Hanafi tersentuh, hatinya lembut
ketika dinasehati oleh seorang anak kecil nangis ya. Nangis. Kayaknya dewek tak malah kesu. Oh, bocah ora duwe sopan santun, tek warai teman-teman malah marah balik. Jangan. Jadi walaupun yang menasihati anak kecil, kita harus manut ya. Kalau itu kebenaran kita harus manut. Apalagi sekarang Bapak Ibu pasti putra-putrinya di PAUD ya, di PAUD, di TK, di TPQ. Wah, kok ngerti kandhani nang putune, kandhani nang anake sing manut. Oh, nggih, matur nuwun. Wis diemutaken makan dengan tangan kanan. Sering kan gitu kan anak kecil kan? Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi hati-hati dengan perkataan yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah, karena bisa jadi itu mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Saya paling suka itu kalau di di WA, di grup-grup itu ada yang mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada kematian. Wah, luar biasa. Karena ini pelembut hati dan membuat kita selalu ingat kepada Allah. Gitu ya. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah jaga dirinya dari kejelekan apa yang ada di antara dua tulang pipinya, dua tulang dagunya, dan kejelekan apa yang ada di antara dua kakinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini perintah untuk menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Jangan sampai berzina, jangan sampai terpleset masuk neraka gara-gara ucapan dua tulang pipi dan dua tulang kaki. Itu jaminan. Di hadis yang lain itu menjamin, Rasulullah menjamin. Barang siapa yang menjamin keselamatan yang diantara dua tulang mulutnya dan dua tulang kakinya, aku menjamin baginya masuk surga. Gitu ya. Menjamin baginya masuk surga. Berikutnya, an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man najah. Dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, man najah, apakah yang disebut keselamatan atau yang menyelamatkan itu apa? Qala, amsik alaika lisanaka. Tahanlah dirimu, kekanglah lidahmu. Ya, kekanglah lidahmu, penjarakanlah lidahmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Tetaplah di dalam rumahmu. Jangan banyak keluyuran. Wa baqi ala khati'atika. Dan tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini yang disebut keselamatan ini. Bisa memenjarakan lidah, bisa menahan ucapan. Dipilah-pilih. Nek ketone nglarani wong aja tek-tok nak omongane. Nang batin bae. Nek ora kuat ya ditulis nang kertas. Kesu pengen ngomong ala ditulis nang kertas. Kalau serampung kertasnya dibakar. Dadi kan ora metu. Aja diomong naring wonge. Dibatin, ditahan. Jangan dilontarkan. Karena kita hanya punya dua pilihan, bicara yang baik atau diam. Ada loh orang yang gak bisa batin, kesu ya kesu bayar, harus ditahan. Jangan seperti itu. Karena itu tandanya orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Tahanlah lisanmu, tetaplah di dalam rumahmu. Nek ora penting banget aja metu-metu omah. Nang omah bae sing aman. Nek ora penting banget aja metu-metu omah. Iki pas banget karo zaman siki, zaman virus pas banget. Aja kakean keluyuran kalau tidak ada kepentingan.
Sebenarnya bukan hanya virus tubuh saja, tetapi juga virus iman, ya, virus iman. Nek keluyuran ki mesti weruh macem-macem, ngrungokna macem-macem, ya. Engko nek kumpul-kumpul karo tanggane, engko mesti weruh macem-macem. Weruh mobile tanggane, weruh gelange tanggane, weruh kulkas anyare tanggane apa maning. Akhirnya ngerasani juga. Pokoknya nek kumpul-kumpul tangga kadang seperti itu. Jadi sesekali boleh, tetapi kembali ke hadis yang tadi, omongannya tetap omongan yang baik, omongan yang mengingatkan kepada Allah. Nek ora kembul babar blas ya juga jangan, tetapi berlebihan keluar rumah juga jangan. Madorote akeh. Dosa mata, dosa telinga, dosa omongan, dosa macam-macam. Jangan mau bae sing ngapa ya ngapa bae terserah. Beres-beres rumah, apa baca Quran, apa. Bahkan ketika kita tidur siang, ya, diniati macam-macam. Pertama, tidur siang diniati nggo main gampang tangi tahajud. Nah, uli ganjaran tidur siangnya. Yang kedua, engko aku tidur siang paling ora sejam. Nah, selama sejam umurku nggih nggo turu, berarti agi orang ngrasani wong. Nah, menghindari dosa itu adalah berpahala. Menahan diri dari dosa berpahala. Termasuk 1 jamnya Bapak Ibu di sini, ya, 1 jam di sini tidak sedang ngerasani wong, tidak sedang maksiat, tidak sedang marah-marah. Ini 1 jam yang berkah. Jadi walaupun sedang beramal soleh, niatnya macam-macam. Niat yang akhirnya membuat kita dapat pahala double-double, ya. Tetaplah di dalam rumahmu. Jadi jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Wabki, dan menangislah ala khotiatika terhadap dosa-dosamu. Riwe carane men bisa nangis. Nangis siki aja, nangis mengko. Nek nangis ora siki nang dunya, engko nang akhirat nangis-nangis. Gitu ya. Oh nek nang akhirat nangis berarti wis kobaran nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Nangis nang kana ya wis terlambat, keselomot-selomot. Mendingan nangis siki. Nangisi dosa aja, nangisi utang, nangisi dosa ya. Nangisi dosa. Jajal pas tahajud ya, pas tahajud, sujud, apa pas donga nangis. Duh Gusti, dosaku akeh pisan ya Allah, dosanya saya banyak sekali ya Allah, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa jamane sinom, dosa tekan siki, ora kitung-kitung akeh. Ditangisi dosa-dosanya. Dan sedikit air mata, tangisan kita karena menangisi dosa-dosa meminta ampun kepada Allah, meskipun hanya dengan tetesan air mata yang sangat kecil, berkabak-tok ibaratnya lah ya, berkabak-tok karena rebutan dosa, itu menyelamatkan dari api neraka. Sudah janji Rasul. Ada 2 mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka, yaitu mata yang digunakan untuk menangisi dosa-dosa, dan yang kedua mata yang digunakan untuk berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Dan dosa macam-macam, ada dosa besar, ada dosa kecil, macam-macam dosa. Bahkan kalau orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, tidak mengingat Allah itu juga merupakan dosa. Atau mengingat selain Allah itu juga merupakan dosa bagi orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan taqulu ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajadta a'wajajna rawahu Tirmidzi.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila datang waktu pagi, maka seluruh anggota badan anak Adam atau manusia akan memperingatkan kepada lidahnya, di mana anggota-anggota badan itu akan berkata, takutlah kepada Allah hai lisan dalam memelihara keselamatan kami, karena nasib kami tergantung kepadamu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus. Dan apabila kamu menyeleweng, kami pun akan menyeleweng. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi setiap pagi seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ngomai ilat. Ilat domai, diperingati. Hati-hati ilat ya. Hati-hati ya ilat. Sampun esuk dikandani. Hati-hati ilat. Wesing lurus, wesing soleh, wesing bener omongannya. Karena semua kami ini tergantung padamu. Gitu ya. Tengok krungu Pak Didi suarane. Tangan ngomai ilat, sikil ngomai ilat, sirah ngomai ilat, meripat ngomai ilat. Kon hati-hati sedina ge sing hati-hati. Tekan wengi tekan turu sing hati-hati ilate. Aja sampai salah omong. Gitu ya. Diperintahkan lidah untuk istiqomah, lurus. Karena lurusnya lidah akan menyebabkan lurusnya semua anggota badan. Dan melencengnya lidah akan membahayakan seluruh anggota badan dan akan merusak seluruh anggota badan. Tetapi yang harus diperhatikan juga adalah lurusnya lidah berawal dari lurusnya hati. Nah, atine sing apik. Nek wong atine wis apik, digawe kesukaya ngapa, omongane metune apik. Gitu ya. Nek wong wis atine apik, ngapa-ngapa mesti ngomong apa ya tetap metune apik. Ora dipikir ya metune tetap apik. Ora sengaja ya metune tetap apik. Karena dari sananya hatinya sudah selalu dibaiki dan dibersihkan dengan tobat, sehingga ketika hatinya lurus, ucapannya lurus. Ketika ucapannya lurus juga seluruh perbuatannya akan lurus. Jadi ini hati-hati supaya kita memperhatikan ucapan-ucapan kita. Berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu biqaumin lahum aghfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladziina yaquluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim rawahu Abu Dawud. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku dimi'rajkan, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari tembaga, di mana mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka. Kemudian aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan daging sesama manusia dan mengganggu kehormatan sesama manusia, yakni menggunjing. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud makan daging manusia adalah ngerasani, membicarakan aib orang lain. Karena nanti di dalam surat Al-Hujurat kita diperingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah dia merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi orang yang membicarakan aib orang lain itu disamakan dengan memakan daging mati, daging saudaranya yang sudah mati, daging jenazah, ya, daging mayit atau jenazah orang yang sudah mati. Makan daging batang ayam be,
Ora kolu, mending mangan daging wong sing mati, wong sing ninggal. Nah, seperti itu gambaran nanti dan hukuman bagi orang yang suka membicarakan aib orang. Jadi apa keputusannya? Keputusannya sore ini harus taubat. Aku tobat lah, orang maning-maning ngerasani wong lah, wis mandeg lah. Wedi uripe budal maning ora ngerti, kowe kudu tobat temenan. Karena nanti di alam kubur tangannya itu akan mengeluarkan kuku-kuku dari tembaga. Lalu akan mencakar-cakar mukanya dan dadanya. Itu pemandangan yang Rasulullah lihat di alam barzah. Melihat orang yang suka menggunjing. Ini hati-hati. Kita harus bertobat, saya harus bertobat, kita semua harus bertobat. Jadi ayat ini dan hadis ini orang gowong liya, go awake dewek, go aku. Katakan ini adalah nasihat untukku. Orang gowong liya, orang gowong sapa-sapa, orang go tanggane, go aku. Aku harus seperti itu, aku harus tobat. Karena siki orang rasani, siapa ngerti nggak suka rasani. Dan ngerasani itu kan paling bisa jadi hanya sekali ngomong gitu. Tapi itu juga ngerasani. Intinya mengusik aib orang. Lalu kalau kita betul-betul berada di tempat yang kok dijak ngerasani, kita doa. Doanya apa? Ghafarallahu lana walahu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dia yang sedang dirasani itu. Aku ya akeh alane lah wis lah cukup lah. Muka-muka Allah ngampuni aku, muka-muka Allah ngampuni wong kae juga. Primaning jalan. Pernah saya ceritakan seorang wanita durjana, wanita pendosa yang mati di sebuah desa. Lalu semua warga desa membicarakan dosa-dosanya wanita ini. Ada satu pemuda soleh yang dia tidak mau membicarakan. Suatu malam dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat wanita itu ternyata sudah sangat cantik seperti bidadari. Pakaiannya bagus dan wangi. Kemudian ditanya, loh, apa yang Allah perlakukan padamu? Saya juga tidak menyangka, ternyata Allah memperlakukanku seperti ini. Padahal aku tidak punya ibadah yang macam-macam, dosanya malah akeh. Hanya saja saya dimuliakan seperti ini karena pembicaraan orang-orang desa tentang diriku. Ya. Wanita pendosa ini dimuliakan Allah karena dirasani nang wong sedesa. Jadi ganjarane wong sedesa dikaplukna mong wong wadon piye, dosane wong wadon piye dibalangna mong warga desa, diwalik. Wis Gusti Allah, wae Gusti Allah sing kuasa. Makanya kita jangan eman-eman lah ganjarane dhewe kan jadi wek-wek kena wong lah ya. Nek kudu diwek kena wong ya ganjarane wong tuane lah. Masa nggo wong sing dirasani kan eman-eman. Jadi kalau kita sedang membicarakan keburukan orang berarti pahala kita berpindah. Dan itu dimulai dari pikiran kita. Aja ngrasani nang pikiran sekalipun. Aja ngrasani nang batin sekalipun. Nek nang batin wis metu pletikan-pletikan, percikan-percikan arep ngrasani langsung di stop. Di stop, astagfirullah. Aja ngrasani, aja ngrasani. Semoga Allah mengampuniku, semoga Allah mengampuni dia. Wis rampung gitu ya. Jadi itu supaya kita hati-hati dengan ucapan kita. Satu kata yang salah ucap yang bisa mengakibatkan masuk neraka sedalam-dalamnya. Ini ada. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata dia ucapkan tanpa dia memikirkan baik buruknya kata-kata itu, ternyata membuat dirinya terpeleset masuk ke dalam neraka yang jauhnya itu seperti jauhnya atau abadan lebih jauh daripada timur dan barat. Jadi anak menungsa ternyata tahu salah omong
Satu kata tok, salah omong siji tok. Satu kata dia salah omong, ternyata membuat dirinya terjatuh ke dalam neraka yang sing jerone neraka lebih jero tinimbang adoe timur dan barat. Petan karo kulon wis tau ngukur kurung pirang kilo adoe petan karo kulon. Salah ngomong gara-gara salah ucapan. Jadi betul-betul kita harus tahan. Nek pancen omongan apik ditokna, nek pancen omongan alak ditahan. Wong kadang omongan apik ben deleng-deleng situasi kondisi. Ada, saya ceritakan lagi ya. Kalau nggak salah ini adalah seorang ulama yang bernama Junaid al-Baghdadi. Dia menangisi dosa-dosanya, Di dalam sholat-sholatnya dia nangis terus. Ketika ditanya, dosa apa yang kau lakukan sampai engkau menangis seperti itu? Dia mengatakan, aku pernah berdosa mengucap alhamdulillah. Loh, mengucap alhamdulillah kok dosa, kan bagus. Tapi salah tempat. Jadi suatu ketika terjadi kebakaran di sebuah pasar di Irak. Wah, pasarnya pada kebakaran. Lalu saya pergi ke pasar, ternyata semua toko terbakar kecuali tokonya saya. Toko saya ampuh, ibaratnya ampuh karena kebakaran dewek. Nah, melihat tokoku tidak terbakar, saya mengucapkan alhamdulillah. Tiba-tiba menyusup perasaan tidak enak dalam hatiku. Astagfirullah, aku mengucapkan alhamdulillah. Padahal kanca-kancaku tokone kena musibah kabeh kebakaran, kok malah aku ngomong alhamdulillah. Astagfirullah. Sejak saat itu sampai puluhan tahun berikutnya aku selalu menangisi dosa-dosa. Selalu menangisi dosaku ketika mengucapkan alhamdulillah gara-gara itu. Jadi alhamdulillah itu ucapan baik, tapi ketika salah tempat nang ati rasanya ora kepenak. Astagfirullah. Kudune aku melas saring kanca-kancaku sing kebakaran. Jadi seperti itu. Jadi ucapan betul-betul harus kita jaga supaya kita selamat. Dan kita memohon pada Allah agar ditolong dan dibantu supaya kita itu menjadi muslim yang baik, muslim yang muslim yang betul-betul tidak sampai salah ucapan. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ta'ala la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat, satu kata yang ternyata membuat Allah ridho. Tanpa ia sadari Allah mengangkat derajatnya dengan kalimat itu, dengan kata-katanya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berkata dengan satu kata, ternyata satu kata itu membuat Allah marah. Tanpa ia sadari Allah menjebloskannya ke dalam neraka dengan satu kata itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bisa jadi dalam seumur hidup kita pernah mengucapkan satu kata, satu omongan, satu ucapan yang ternyata gawe Gusti Allah seneng, gawe Gusti Allah bungah, menyebabkan kita diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah, di surga yang sangat tinggi. Atau bisa jadi sepanjang umur hidup kita sampai sekarang kita pernah salah omong, salah ucap sampai membuat Allah marah. Ternyata suatu saat nanti masuk neraka sedalam-dalamnya. Cuma orang ngerti ya, orang ngerti kan? Wis umure macam-macam ya, ana sing 70, ana sing 60, ana sing 50, ada 40. Ana kula masih 30-an. Ndak tahu ngomong apa ya, atau ana sing salah apa ya. Malaikat sing nyatet. Gusti Allah sing ngerti. Kita enggak tahu apa-apa. Kita enggak tahu. Makanya kita itu berada di tengah-tengah antara ridhone Gusti Allah apakah kemarahan Allah. Itu ya, yang harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan. Itu di YouTube saya ada, YouTube di Diri Stanto ada 5 yang wajib dipikirkan. Itu bisa ditonton di situ. Di antara yang wajib kita pikirkan sehari-hari adalah
Allah sekarang ini sedang ridho apa sedang marah ya sama saya ini. Itu dipikir nanggal dina. Awan sore isuk wengi arep turu tangi turu langsung embotane. Ya Allah. Alhamdulillah doa disit. Terus mikir, Gusti Allah ridho apa ora karo aku siki ya? Apa kesu apa ridho? Arep turu tangi turu nang pasar nang ndi bae kemutane. Gusti Allah kayak ridho apa kesu ring aku. Itu satu yang dipikirkan. Yang kedua, pikirkan Gusti Allah saat ini sudah membuat dua tempat, surga dan neraka. Nah, aku ke dicatat nang catatan sipil malaikat ke nang di catatanku. Apa catatannya penduduk surga, KTP-nya penduduk surga, apa penduduk neraka. Dipikirna terus. Akhirnya aku kudu hati-hati aja ngasih kok ditulis penduduk neraka. Landong ngasih temenanan. Waqina adzabannar. Donga apa baik tutupane Robbana atina gitu ya. Robbana atina itu bagus sekali. Yang ketiga, kan kita sudah dicatat terus ya. Kita dicatat terus. Kita pikirkan nanti catatan amalku itu akan diberikan sebelah kanan apa sebelah kiri. Nek diberikan dengan tangan kanan, kita menerima dengan tangan kanan alamat jadi penghuni surga. Nek le nampani kok tangan kiwa mlebu neraka. Setengah mutemput lah mau Pak Didi kok karena akhirat tangan kanan sing terwada belum tentu. Karena nek wong ala engko tangan kanane kayak nura obah. Akhirnya sing obah tangan kiwene nampani rapote nang akhirat yang mlebu neraka. Jadi kita pikirkan dari sekarang, aduh catatanku kira-kira nang kanan apa yang kiri, ya. Lalu pikirkan juga dosa-dosa kita. Kira-kira Gusti Allah wis ngampuni apa durung? Itu dipikirkan. Dipikirkan betul dosa-dosa kita. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini, pikiran-pikiran sing bermanfaat. Aja mikirna sing kudu urusane dhewek. Ya, mikirna negara, mikirna macam-macam mikirna dolar munggah pokoke itu bukan urusan kita. Mikirna juara bal-balan siapa itu. Nontonnya nonton bayar sama mikirna itu bukan urusan kita. Karena juara, karena kalah ya orang ngelunasi utang-utangnya dewek, orang marahi selamat dunia akhiratnya dewek. Yang kita pikirkan adalah yang langsung berkaitan dengan diri kita dan anak-anak kita. Ditambah anak-anak ya, ditambah anak-anak karena jangan egois. Jangan pengen masuk surga sendiri. Anak-anak juga harus dipikirkan. Anak-anak kepriwe, salatnya kepriwe, kemudian ibadah kepriwe, akhlaknya kepriwe, ana sifat sombongnya apa ora, ana sifat pamernya apa ora. Dipikirkan terus. Sehingga kalau itu juga sudah tambah dengan doa. Doanya sing banter, doanya sing akeh buat anak-anaknya. Dipikirkan untuk anak-anak. Karena itu adalah investasi, itu adalah kekayaan yang sangat berharga bagi kita semua. Saya kira cukup ya yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Dan saya kira tidak perlu ada tanya jawab ya. Ini kelihatannya sudah cukup sore dan cukup petang ya, cukup mendung. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua, ya Allah, ampuni dosa bapak kami, ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, sayangilah kami, ya Allah, cintailah kami, ya Allah. Sembuhkanlah siapapun yang sakit di antara kami dan keluarga kami, ya Allah, sehatkanlah, ya Allah, lindungilah kami dari para bahaya, lindungilah kami dari penyakit-penyakit berbahaya, lindungilah kami dari keburukan dunia dan akhirat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Cukupilah rezeki kami, ya Allah, lunasilah utang-utang kami, ya Allah, jagalah diri kami dan keluarga kami dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
proposal Ya. proposal. Ya.